Ya, selamat pagi. Di sini saya Gede Handra di Pasayukananda dengan NIM 19026110800. Jadi di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai perioperatif medicine. Jadi apa itu perioperatif? Jadi perioperatif sendiri merupakan perawatan pasien mulai dari saat persiapan operasi sampai dengan pulih sepenuhnya, di luar tindakan operasi dan prosedur yang dijalankan. Jadi perioperatif ini sendiri merupakan ilmu yang multidisiplin dan tidak hanya melibatkan ilmu anestesi, di mana sebelum pada saat prosedur operasi itu berlangsung, maka juga perlu juga divisi lain untuk mengecek apakah pasien ini perlu untuk dianestesi dan lakukan tindakan operasi pada nantinya. Seperti contoh, jika ada pasien dengan hipertensi, maka kita perlu juga konsultasi dengan dokter kardiologi, apakah pasien ini layak untuk dioperasi apa tidak. Namun untuk leader daripada anestesi ini sendiri merupakan tetap dokter anestesi. Jadi tindakan perioperatif dibagi menjadi 3, ada preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan lebih menjelaskan mengenai preoperatif. Jadi, preoperatif itu merupakan persiapan praoperasi yang memudahkan untuk menghadapi nantinya intraoperasi dan menentukan peningkatan keberhasilan pada pasca operasi nantinya. Nah, jadi untuk preoperatif ini sendiri, itu dilakukan H-1 atau beberapa hari saat dilakukan operasi. Contohnya, pasien datang ke poli, H-1 akan dilakukan operasi dan di sana akan dilakukan pengecekan. Namun jika kondisinya emergensi, pasien dievaluasi langsung di UGD. Kemudian kalau di ruang ICU, pasien juga bisa langsung dievaluasi di ruang ICU. Nah, pada praanestesi atau preoperatif ini sendiri, maka perlu ada beberapa yang dievaluasi. Seperti yang pertama, adanya hubungan antara dokter dan pasien. Jadi perlu untuk adanya hubungan antara dokter dan pasien pada kesempatan kali ini. Kemudian dokter juga mendokumentasikan sistem organ sebagai contoh organ yang akan dilakukan operasi. Kemudian mengecek kembali status kesehatan pasien, kemudian dapat menentukan risiko operasi nantinya, sehingga dapat mengurangi morbiditas maupun mortalitas. Pada praoperatif juga dapat menentukan rencana perioperatif seperti apa. Kemudian, jika sudah berlangsung, maka perlu adanya edukasi untuk pasien, seperti tindakan anestesi dan bedah nantinya akan seperti apa, sehingga pasien dapat puas. Nah, pada pelayanan pre-anestesi ini sendiri, maka yang pertama kali biasanya kita lakukan adalah mereview rekam medis yang tersedia. Jadi, misalnya dari poli bedah, merujuk kepada poli anestesi, jadi di poli anestesi, dokter anestesi akan mereview rekam medis yang tersedia. Kemudian mewawancara dan melakukan pemeriksaan berfokus pada pasien, kemudian melakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan, kemudian setelah itu dapat dilakukan edukasi terapi yang akan diberikan kepada pasien, kemudian memperoleh persetujuan preoperatif yang sesuai dan dokumentasi tindakan. Nah, untuk komponen preoperatif sendiri, yang pertama yaitu memperoleh report atau hubungan dokter pasien. Jadi di sini perlu adanya hubungan antara dokter pasien. Jadi pada saat ini nanti kita sebagai dokter akan menjelaskan dan mengedukasikan, setelah pasien juga bisa berkonsultasi dengan dokternya mengenai metode anestesi yang dilakukan, kemudian resiko, komplikasi, dan rencana penanganan nyeri pada pasca operasi nanti seperti apa. Kemudian yang kedua itu memperoleh riwayat preoperatif. Jadi bisa dari anamnesis, kita tinjau dari riwayat sekarang atau penyakit lain. Jadi kita anamnesis pasien kembali dengan Secret 7 atau Basic 4, menanyakan riwayat sekarang seperti apa, apakah ada riwayat penyakit dahulu,
kemudian riwayat pada penyakit pada keluarga juga, kemudian kita bisa memperoleh kebiasaan khusus pasien, seperti misalnya apakah pasien merokok, minum alkohol, atau ketergantungan pada obat. Karena merokok, minum alkohol, ataupun ketergantungan pada obat dapat mempengaruhi obat-obat anestesi yang akan diberikan nantinya, ataupun komplikasi yang dapat terjadi kalau pasien dengan kebiasaan merokok, alkohol, ataupun minum obat-obat ketergantungan obat-obat. Dia riwayat pengobatan, apakah pasien sedang dalam pengobatan, atau adakah alergi obat atau intoleransi. Jadi kita bisa menyiapkan obat-obat apa saja yang kita perlu hindari, ataupun obat apa saja yang bisa berinteraksi dengan obat anestesi nantinya. Kemudian dengan riwayat anestesi, pembedahan kehamilan dan persalinan perlu kita tanyakan juga apakah dulu sempat pernah eh, melakukan pembedahan, kemudian dari kehamilan dan persalinan, jika pasien hamil itu kita perlu juga menanyakan menarse-nya pada umur berapa, apakah ada riwayat masalah pada menstruasi, siklusnya teratur atau tidak, kemudian apakah sudah pernah sesar, berapa kali, dan apakah ada riwayat abortus, perlu kita tanyakan. Dan riwayat keluarga ini bertujuan untuk mendeteksi kondisi herediter atau riwayat penyakit yang sama pada keluarga, dan apakah ada riwayat gangguan darah. Ini juga bisa kita garis bawahi, ada beberapa populasi khusus seperti pada populasi Jehovah Witness, itu komunitas yang tidak menerima transfusi darah. Jadi kita perlu untuk mendapatkan informasi ini agar dapat menghormati pasien pada saat berjalannya intraoperatif nanti. Jika pasien diindikasikan untuk melakukan transfusi darah, tapi pasien sudah memberitahukan atau menginformasikan kita bahwa dirinya tidak menerima transfusi darah, maka kita perlu menghormati pasien ini dengan tidak memberikan transfusi darah atau memberikan obat lain untuk mengatasinya seperti pemberian cairan saja. Kemudian kita mereview sistem organnya lagi dengan pemisahan fisik yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian makan dan minum terakhirnya kita perlu edukasikan nanti bahwa pasien harus berpuasa dan ada berbagai makanan yang tidak boleh dimakan beberapa jam pada saat intraoperatif akan berlangsung. Jadi di sini pemisahan fisik, setelah kita anamnesis, kita lakukan pemisahan fisik. Yang pertama pastinya kita lakukan vital sign dengan tekanan darah, nadi, respiratory rate, suhu dan nyeri kita harus periksa satu persatu. Kemudian airways-nya, jalan nafasnya bagaimana, karena ini penting untuk melakukan intubasi nanti dengan kriteria Lemon yang akan dijelaskan nanti. Dan juga pemisahan fisik satu-satu 6B, yaitu satu-satu organ. Jadi yang pertama ada brain, breathing atau paru-paru, blood atau jantung, bowel, bladder, dan bone. Kemudian juga kita cek sistem lainnya yang begitu terpengaruh dengan penyakit pasien. Kemudian juga kita perlu cek apakah ini pasien trauma apa tidak, apakah ada tanda-tanda trauma, dan apakah pasien ini ada kelainan kongenital, maka kita juga perlu mengecek faktorel. Nah, ini 6B yang tadi, jadi kita cek dari atas sampai bawah. Yang pertama ada brain, kedua ada breathing, blood, bowel, bladder, bone, dan skin. Yang pertama brain, kita tuh perlu mengecek kesadaran di sini. Arti dari brain ada mengecek kesadaran dengan mengecek GCS. Apakah pasien GCS-nya E4V5M6 dan compos mentis, dan kita bisa cek juga pupilnya dari bentuk, ukuran, dan refleksi. Dan pergerakan pasien apakah ada kelainan-kelainan neurologikal. Kemudian yang kedua kita cek breathing, itu kita cek dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Dan juga kita dapat mengecek saturasi oksigennya bagaimana. Apakah ada kelainan pernapasan apa tidak. Kemudian blood, itu artinya jantung. Kita cek jantung di sini ditinjau dari auskultasi dan palpasi. Bunyi jantungnya apakah ada bermasalah, apa ada bunyi tambahan. Kemudian yang keempat bowel, itu kita cek juga inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi untuk menentukan apakah ada kelainan pada bowel. Kemudian bladder, kita juga lakukan pemeriksaan fisik seperti nyeri ketok CVA, palpasi, dan kita cek juga produksi urinnya, apakah normal. Ditinjau dari warna dan volumenya. Kemudian yang terakhir bone dan skin.
kita perlu ngecek juga apakah pasien ada riwayat trauma, seperti adanya fraktur, kemudian bagaimana pergerakan leher pasien, apakah pasien sedang mengalami cedera servikal atau tidak, buka mulut pasien seperti apa, dan kita perlu cek akralnya pasien, apakah hangat atau dingin. Nah, ini lemon, yaitu untuk menentukan apakah pasien ini dapat diintubasi secara adekuat apa tidak. Jadi lemon ini merupakan kepanjangan dari yang pertama L, look externally. Jadi kita untuk mengecek airway ini, kita perlu cek dari luar dulu. Apakah ada trauma wajah, kemudian cek juga apakah gigi seri pasien besar, kemudian kita cek juga apakah ada lidah yang besar ataupun kumis dan jenggot yang begitu lebat, yang sehingga dapat menghambat airway daripada pasien. Kemudian yang E yaitu evaluasi 332 rule. Jadi rule 332 ini akan dijelaskan nantinya Pak, pada slide selanjutnya. Kemudian yang M yaitu dengan Malampati score yang akan juga dijelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian yang O itu kita lihat apakah ada obstruksi. Kondisi-kondisi yang mengobstruksi seperti trauma tadi, adanya epiglotitis dan abses peritonsilar. Kemudian N-nya yaitu neck mobility. Kita cek apakah ada keterbatasan gerak daripada leher pasien. Nah, jika skornya 3, itu menandakan adanya kemungkinan kesulitan intubasi. Nah, ini evaluasi 332 rule yang tadi. Jadi, apa arti dari 332 rule itu? Jadi, 3 yang pertama, yaitu kita cek 3 jari kita untuk menghitung jarak dari gigi seri atas pasien dan gigi seri bawah pasien. Seperti pada gambar, kita bisa lihat cara menceknya seperti itu. Jadi, kita gunakan 3 jari kita cek apakah gigi seri atas pasien dan gigi seri bawah pasien itu jaraknya kurang lebih 3 jari kita. Kemudian 3 yang kedua, yaitu kita cek jarak dari mentum ke tulang hyoid. Jadi seperti pada gambar, kita ceknya seperti itu dengan 3 jari kita juga, jadi sama. Kemudian yang kedua, itu kita mencek thiromental distance, jadi jarak thiromental. Jadi dari mentum menuju ke tulang tiroid, itu jaraknya dengan 2 jari. Jika 332 rule ini ada pada pasien, itu artinya untuk melakukan intubasi ini akan adekuat. Nah, kemudian juga evaluasi Malampati. Jadi Malampati score ini itu bisa dilihat dengan ada kelas-kelasnya. Semakin kelasnya tinggi, maka semakin kita akan susah untuk melakukan intubasi nanti. Apa yang dilihat? Jadi untuk mengevaluasi Malampati, kita akan suruh pasien untuk duduk, kemudian usahakan mata kita dan mata pasien sejajar. Kemudian kita suruh pasien untuk membuka mulut untuk melihat jalan nafasnya, tanpa membuka mulut dan menjulurkan lidah, tanpa mengeluarkan suara. Nah, jadi kita bisa evaluasi. Yang pertama kita evaluasi, kita lihat apakah ada pilar dari tonsilnya terlihat, uvulanya terlihat, palamutulenya terlihat, dan heart palate-nya juga terlihat. Jadi pada kelas 1 ini, dari pilar, uvula, dan palatumulenya itu terlihat. Sedangkan yang terakhir, yang kelas 4, itu yang susah diintubasi, untuk melihat palatumulenya saja susah. Jadi kita bisa mencurigai apakah nanti kita dapat melakukan intubasi secara gampang atau tidak. Nah, kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, maka kita juga harus melakukan pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan penunjang ini kita perlu lakukan untuk mengantisipasi apakah nanti akan terjadi komplikasi ataupun risiko yang akan terjadi pada tindakan intraoperatif nanti. Dan perlu digarisbawahi, pada pasien kurang dari 40 tahun dan tidak ada riwayat penyakit, maka rutin untuk dikerjakan darah lengkap maupun fahal hemostasis. Jadi di sini sudah ada
tabel yang saya paparkan untuk pemisahan penunjang, di sini ada indikasinya. Contohnya, pasien dengan umur lebih dari 60 tahun, maka kita dapat mengecek pemisahan darah tepi, serum glukosa, kreatinin, urea, dan elektrolit, serta X-ray toraks maupun EKG. Dan tidak semua pemisahan penunjang ini perlu dilakukan. Kemudian, setelah melakukan pemisahan penunjang, kita melakukan asesmen risiko untuk tindakan intraoperatif nanti. Jadi, pasien juga di-assess dari anestesi dengan ASA, yaitu American Society of Anesthesiology. Jadi, anestesi juga memberikan diagnosis di sini. Jadi, itu dibagi jadi beberapa kelas, seperti yang dipaparkan di tabel ini. Contoh yang kelas 1. Kelas 1 dikatakan apabila pasien sehat. Kemudian yang kelas 2, apabila pasien dengan riwayat sistemik, penyakit sistemik yang ringan, contohnya hipertensi, diabetes mellitus yang belum terkomplikasi. Kelas 3, pasien dengan riwayat sistemik yang berat. Nah, dan seterusnya. Jadi kita perlu memberikan kelas pada pasien. Dan perlu digarisbawahi, jika ini merupakan kasus emergensi, maka kita perlu juga berikan kode E. Jadi sebagai contoh, ada pasien dengan riwayat penyakit sistemik yang ringan, dengan riwayat hipertensi atau diabetes mellitus, maka dia diberikan kelas 2. Namun datang dengan keadaan gawat darurat, maka kita berikan dia SS kelas 2E, karena ada emergency case. Nah, kemudian yang lebih penting daripada semuanya yaitu memberikan info konsen pada pasien. Jadi, beri informasi yang cukup mengenai prosedur anestesi, bedah dan risiko-risikonya dengan istilah dan bahasa awam agar dapat membuat keputusan baik setuju atau tidak setuju tanpa adanya tekanan. Jadi kita perlu informasikan tindakannya seperti apa, risikonya apa yang akan terjadi, komplikasi seperti apa, dan pilihan alternatif tindakan operasinya seperti apa pada pasien agar pasien dapat lebih mengerti dan puas dengan tindakan yang akan dilakukan. Info konsen ini dapat diputuskan oleh pasien yang kompeten atau wali. Pasien yang kompeten itu seperti apa? Pasien yang dewasa, secara hukum umurnya lebih dari 1 tahun, atau sudah menikah. Jika di luar itu, maka persetujuan harus dilakukan oleh wali. Contohnya pada pasien anak-anak, itu harus walinya yang memberikan keputusan. Manfaat dari inform consent ini yaitu untuk melindungi pasien dan dokter dari ranah hukum. Nah, kemudian persiapan pasien saat preoperasi perlu kita juga edukasikan. Jika itu operasi elektif, terutama pada makanan. Kita edukasikan pasien untuk berpuasa sebelum beroperasi. Hari ini untuk mencegah adanya komplikasi seperti muntah dan aspirasi. Jadi, seperti yang dipaparkan pada tabel, jadi kalau pada cairan, air putih misalnya, itu minimal puasanya 2 jam. Kalau air susu ibu, minimal puasanya 4 jam sebelum operasi. Kalau susu formula atau susu non-human, itu minimal puasanya 6 jam sebelum operasi. Sedangkan kalau makan makanan berat, itu lebih dari 8 jam. Hal ini untuk mengurangi adanya komplikasi seperti aspirasi nantinya pada saat operasi sedang berlangsung. Nah, kemudian pada kasus-kasus emergensi, itu kita perlu preparasi secara fisik maupun farmakologikal. Karena pasien tidak datang H-1 atau belum janjian sebelumnya, karena pasien datang ke dalam keadaan emergensi, maka kita memerlukan tindakan-tindakan yang kita perlu siapkan, seperti misalnya secara fisik, kita berikan pemasangan nasogatictum sebelum dilakukan anestesi untuk mencegah adanya aspirasi. Atau dari farmakologiknya kita berikan obat-obat antiemetik atau profilaksis aspirasinya, seperti contohnya metoclopramid, simetidin, dan ranitidin. Nah, kemudian yang terakhir yaitu premedikasi. Premedikasi ini
dilakukan pada saat sudah akan pasien masuk ke ruang OK. Nah, jadi premedikasi itu memberikan obat-obat sebelum anestesi untuk mendapatkan kondisi yang diharapkan oleh anestesiologis atau memfasilitasi prosedur anestesi. Jadi tujuannya memberikan obat ini untuk mengurangi kecemasan, mengurangi nyeri, kemudian kebutuhan obat-obat anestesi, kemudian mengurangi sekresi saluran nafas, dan juga menyebabkan pasien amnesia, dan mengurangi mual muntah nantinya. Jadi ada aturan untuk memberikan obat di sini sebelum induksi, maka jika pemberian intravena itu dilakukan 1 hingga 5 menit. Sedangkan pada obat yang intramuskular itu kita berikan kurang lebih 30 hingga 60 menit. Sedangkan pada obat yang peroral itu kita berikan 60 hingga 90 menit sebelum induksi dan operasi dilakukan. Obat-obat yang diberikan umumnya itu seperti benzodiazepin, yang paling sering ini bisa diberikan midazolam ataupun diazepam, kemudian anticholinergic namun jarang, kemudian antiemetiknya seperti metoclopramid, ondansetron, profilasis aspirasinya seperti metoclopramid dan natrium sitrat, antihistamin dan opioid seperti fentanyl dan morfin. Ya, sekian penjelasan mengenai video daripada preoperatif. Terima kasih.